Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dalam suara senjata tajam yang memotong daging dan darah, kuku depan kanan singa api dipotong oleh Tanyun. Dasar manusia sialan. Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana bisa kau menyakitiku? Manusia, aku akan menghabisimu. Singa api berteriak dengan marah, dan tubuhnya bergoyang tiba-tiba. Ekor raksasa yang panjangnya 500 kaki, dengan kekosongan yang runtuh, dengan cepat menabrak dada Tanyun. Dalam suara keras yang memakakan telinga, Tanyun merasa dadanya seperti dihantam palu, organ-organ dalamnya seperti tergeser, dan darah menyembur keluar dari mulut Tanyun. Tubuh Tanyun dari ribuan kaki terbang ke arah belakang, seperti bola meriam. Jing Yun, ketika Xuan Yuanru hendak terbang menuju Tanyun, Tanyun buru-buru berkata, "Rower, jangan khawatir tentang aku. Aku memiliki baju besi abadi. Aku tidak akan mati. Rower, aku akan menahannya. Kamu pergi diam-diam menyerangnya, dan kemudian hilangkan kuku depan kirinya." Setelah transmisi suara, Tanyun tiba-tiba melepaskan tangan kirinya, menatap Li Xiyin di telapak tangannya dan berkata, "Apakah kamu berhasil mengembangkan formasi pedang ilusi dewa kuno yang aku berikan sebelumnya?" Li Xiyin tidak peduli untuk menghapus air matanya. Dia juga tidak peduli mengapa Tanyun tidak takut dengan api surgawi. Dia mengangguk dan berkata, "Aku sudah menyelesaikannya. Baiklah, dengarkan perintahku nanti. Gunakan formasi pedang ilusi dewa kuno, dan mari kita habisi binatang ini bersama-sama." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia memegang Li Xiyin di tangan kirinya, dan tubuhnya naik ke udara, berubah menjadi bayangan yang langsung muncul di atas kepala singa api, dan berkata dengan keras, "Xiyin, mari kita bentuk formasi bersama." Ketika telapak tangan kiri Tanyun tiba-tiba mengendur, Li Xiyin yang mengenakan rok putih, memegang pedang suci, dan berkedip dari kehampaan. Dia memadatkan 97 avatar yang tidak bisa dibedakan dari tubuh aslinya. Pada saat yang sama, Tanyun memegang pedang Tianjun dan melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dia sering berkedip-kedip dari kehampaan dan juga menggunakan formasi pedang ilusi dewa kuno. 98 Tanyun dan 98 Li Xiyin mengelilingi singa api. Latihan macam apa ini? Singa api itu sedikit terpana. Dia pikir itu ilusi. Akibatnya, dia menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba dan mendapati bahwa itu bukan ilusi. "Xiyin, buat klon berpura-pura menyerang. Tubuh aslimu bertanggung jawab untuk memotong lehernya, dan aku akan menghancurkan matanya," kata Tanyun. Li Xiyin mengangguk, dan yang paling dia takuti adalah mata singa api yang menyemburkan api ilahi. Ketika suara acuh tak acuh Tanyun terdengar, 98 Tanyun dan 98 Li Xiyin melambaikan pedang mereka satu demi satu dan bergegas menuju singa api. "Bahkan jika aku kehilangan kuku, kekuatanku sangat berkurang. Aku tidak takut pada kalian berdua." Singa api mengaum dengan marah. Sepasang mata raksasa menyemburkan api yang mengerikan. Dan segera, beberapa klon Tanyun dan Li Xiyin dibakar menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, singa api menari dengan ekor raksasanya. Dan ketika ia menghancurkan kekosongan, ia menghancurkan lusinan klon Tanyun dan Li Xiyin. Suara tawa menyeringai singa api berhenti tiba-tiba. Dia melihat Tanyun yang setinggi 1000 kaki, memegang pedang, bergegas keluar dari lautan api, dengan sinar cahaya menyilaukan menebas ke arah dirinya sendiri. Singa api meraung seperti guntur, "Pergilah ke neraka." Dengan suara keras, kuku depan kiri singa api menghancurkan kekosongan dan melangkah menuju dada Tanyun. Hampir pada saat yang sama, ekor raksasa 500 kaki telah melonjak menjadi 3000 kaki. Seperti ular piton raksasa, melilit ke arah Tanyun dengan kecepatan tinggi. Pada saat kritis ini, Tanyun berteriak,
Rower, serang dia. Begitu Tanyun selesai berbicara, Xuan Yuanru memegang pedang suci dengan cahaya pedang 10.000 kaki, menebas ke arah kaki depan kiri singa api. Ketika singa api buru-buru menarik kembali kukunya, Xuan Yuanru berguling di udara, memegang pedang di sekitar ekor raksasa yang panjangnya 3.000 kaki. Segera, dalam semburan darah, Xuan Yuanru memotong ekor singa api. Sialan, ekorku, pergilah ke neraka, jalang. Singa api mengangkat kuku belakangnya dan menendang ke arah Xuan Yuanru yang tidak bisa mengelak. Xuan Yuanru sangat ketakutan, sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Pada saat ini, Tanyun memegang pedang suci dan menyapu kehampaan dengan kecepatan tinggi, menghalangi punggung Xuan Yuanru dengan punggungnya. Tanyun ditendang di belakang oleh kuku singa api. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya ditendang ke udara dan dia berkata, "Rower, cepat habisi dia." Tanyun membalik di udara. Setelah dia melakukan langkah Dewa Hongmeng, dia menggunakan tubuh bayangan Hongmeng. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala singa api. Klon Tanyun yang tersisa menebas ke arah tubuh singa api untuk membingungkan binatang ini. Tanyun memegang pedang Tianjun dengan panjang 600 kaki. Dengan aliran darah dimasukkan ke dalam tengkorak singa api. Saat singa api menjerit, tubuh asli Li Xin terbang melalui perut bagian bawah singa api dan dengan cahaya pedang menebas leher singa api. Segera luka besar terpotong di leher singa api dan darah menyembur keluar seperti air terjun. Li Xin melintas di bawah singa api dan dengan aliran darah memotong kuku depannya. "Aku akan memakanmu." Singa api yang kehilangan ekor dan kuku depan kiri dan kanannya membuka mulutnya yang berdarah, dan ketika ingin menggigit Li Xin mengendalikan klon yang tersisa. Ketika tubuh asli lolos dari mulut singa api, semua klon ditelan oleh singa api. Pada saat ini, Xuan Yuanru memegang pedang ilahi dan melayang ke langit. Kekuatan agung melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang 100.000 kaki dipadatkan dari kehampaan, dan dia menusuk bagian belakang singa api. Singa api itu benar-benar panik ketika berbalik dan ingin melarikan diri. Tanyun yang berada di atas kepalanya melepaskan pedang Tianjun yang telah dimasukkan ke dalam tengkoraknya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan sebuah pedang tinggi tingkat ke-7 dari cincin ilahi. Pedang itu melayang dan menusuk mata singa api. Singa api buta membuat suara tragis. Setelah melepaskan kesadarannya, ia bergegas menuju hutan di belakangnya dengan putus asa. Kecepatannya sangat cepat, sehingga menghindari cahaya pedang milik Xuan Yuanru. Tanyun punya ide, menghadap Li Ximin yang terluka parah di perahu dan berkata, "Saudara Ximin, tabrak dia." Dalam getaran keras kehampaan, Li Ximin mengendarai perahu, melintasi kehampaan abu-abu, dan dengan ledakan keras, menabrak pinggang singa api. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang pinggang singa api hancur, darah menyembur dari mulut. Dia menjerit dan jatuh ke hutan, menghancurkan ratusan pohon kuno di bawah. Pada saat ini, singa api dibutakan, kedua anggota tubuhnya dipotong, darah menyembur dari luka besar di leher, dan dia kehilangan ekornya. Pedang Tianjun Tanyun masih tertusuk di dalam tengkorak, dan penampilannya sangat mengerikan. Dia meratap lemah di tanah, memohon untuk tidak menghabisinya. Namun, Tanyun, Xuan Yuanru, dan Li Xin acuh tak acuh. "Jika bukan karena baju besi milikku, aku akan dihabisi olehmu." Tanyun terbang ke hutan dan mengepalkan gagang pedang Tianjun yang tertancap di tengkorak singa api. "Pergilah ke neraka." Tanyun mendengus dingin, mendorong pedang Tianjun lebih dalam. Pedang Tianjun sepanjang 600 kaki, dengan aliran darah, menembus kepala singa api menghabisinya di tempat. Setelah itu, Tanyun membelah kepala singa api, mengeluarkan pil binatang Raja Suci, dan menyimpannya untuk 8 Raja Monster seperti Raja Beruang Naga. "Jingyun, terima kasih banyak. Tanpamu, aku mati di lautan api." Li Xin memandang dengan penuh kasih sayang dan rasa terima kasih. Dia takut untuk sementara waktu. "Sama-sama, karena kita berteman." Saat Tanyun berbicara, tubuhnya tiba-tiba menyusut setinggi orang normal.
baju Dewa Abadi menghilang begitu saja. Setelah baju Dewa Abadi meninggalkan tubuh Tanyun, Tanyun yang mengenakan jubah ungu, dadanya terkikis oleh darah, dan kulit di dada dan punggungnya terkoyak. Jika bukan karena perlindungan armor Dewa Abadi, akan sangat sulit bagi Tanyun untuk menanggung serangan singa api. Bagaimana? Apakah kamu terluka? Xuan Yuanro dan Li Xin berbicara serempak. Mereka tampak khawatir. Senyum muncul di wajah pucat Tanyun. Aku baik-baik saja. Mari kita pulihkan cedera dan kekuatan kita dulu. Lalu kita akan membicarakan sisanya nanti. Kemudian, Tanyun mengeluarkan pagoda Ling Xiao. Tanyun adalah orang pertama yang memasuki pagoda Ling Xiao untuk mencegah kedua kakak beradik itu mengetahui bahwa Pang Yuki dan Mabo dibawa ke lantai 36. Kemudian, Tanyun mengirim Xuan Yuanro dan keduanya ke pagoda. Setelah ketiganya masuk, mereka memasuki lantai yang berbeda dengan Tanyun. Mereka duduk bersila dan mengeluarkan setumpuk gio ilahi berkualitas tinggi untuk melahap kekuatan ilahi dan memulihkan kekuatan ilahi yang dikonsumsi di kolam roh. Begitu Tanyun memikirkannya, puluhan ribu gio ilahi tingkat tinggi bangkit di depannya, tergantung di atas kepalanya. Tangan Tanyun membentuk segel di dadanya dan mulai melahap energi ilahi. Terlihat dengan jelas bahwa untaian energi ilahi muncul dan perlahan menembus ke dalam alis Tanyun dan mencapai kolam roh. Saat kekuatan ilahi habis, potongan-potongan batu giok tampaknya telah kehilangan kehidupan dan menjadi suram, jatuh ke tanah dan hancur. Waktu di dunia luar, beberapa saat kemudian, Tanyun yang berubah menjadi jubah hijau dengan senyum seperti angin musim semi, melangkah keluar dari pagoda Ling Xiao dan muncul di tanah tandus di bawah tebing, menatap langit dan sedikit linglung. Tidak butuh waktu lama bagi Xuan Yuanro untuk berjalan keluar dari pagoda Ling Xiao dengan senyum memikat dan berdiri berdampingan dengan Tanyun. Apa yang kamu pikirkan? Ketika Xuan Yuanro berbicara, hembusan angin bertiup melewati rambutnya. Tanyun berkata dengan tatapan kerinduan di matanya, "Aku sedang memikirkan orang tua dan kakekku di alam fana. Apakah mereka baik-baik saja? Aku sudah pergi begitu lama. Mereka pasti merindukanku." Xuan Yuanro berkata, "Mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk kembali ke kampung halamanmu untuk mengunjungi paman dan bibi?" Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk menghindari kecurigaan, itu masih tidak mungkin. Jika tidak, setelah masalah terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku ingin berkultivasi dengan keras, membahas dendam sesegera mungkin, dan membawa orang tua, kakek, dan yang lainnya ke alam Dewa Hongmeng sebelum bencana alam semesta." Xuan Yuanro berkata melalui transmisi suara, "Baiklah jika begitu." Ketika Tanyun dan Xuan Yuanro sedang berkomunikasi, Li Ximin dan Li Xiyin melangkah keluar dari pagoda Ling Xiao, berdampingan dan datang ke Tanyun. Kakak beradik itu membungkuk dam-dam kepada Tanyun dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami." Tanyun berkata sambil tersenyum, "Sama-sama, guruku adalah ibu kalian, dan itu tepat bagiku untuk menyelamatkan kalian." Mata Li Xiyin menunjukkan sedikit kehilangan, dan dia berpikir dalam hati, "Mungkinkah dia menyelamatkanku hanya karena alasan ini?" Di sini, Li Xiyin tampak terkejut dan berkata, "Jingyun, ketika kamu menyelamatkanku, tidak hanya ukuranmu meroket hingga 1000 kaki, tetapi kamu tidak takut dengan api ilahi dari singa api. Apa yang terjadi?" Tanyun berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Aku telah berlatih teknik pemurnian tubuh, jadi aku bisa membuat tubuhku melambung. Adapun api ilahi, tentu saja aku tidak takut. Aku memiliki baju besi untuk melindungi tubuhku, jadi aku tidak sampai mati terbakar." Jadi seperti itu. Li Xiyin mengangguk sedikit untuk menunjukkan pengertiannya. Pada saat ini, Li Ximin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Jing, kelas berapa baju besi yang kamu kenakan sebelumnya?" Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku bertemu baju besi ini di sebuah lembah setelah memasuki jurang. Keberuntungan saudara Jing benar-benar bagus." Li Ximin tampak iri. "Setelah meninggalkan jurang, beritahu ayahku biarkan dia menilai peringkat baju besi itu." "Baiklah," kata Tanyun sambil tersenyum. Li Xiyin memandang Tanyun dan bertanya, "Kemana kita akan pergi selanjutnya?"
Tanyun berpikir sejenak dan berkata, pergi berburu harta karun. Pada saat yang sama, dengan perburuan harta karun, gambar peta di dalamnya, dan setelah meninggalkan jurang, berikan kepada kakak perempuanku yaitu Muzhen Tianzun. Perburuan harta karun di mulut Tanyun adalah untuk menemukan benih api beratribut es dan atribut api. Dia belajar dari Xiao Longse bahwa setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada beberapa binatang buas di jurang. Li Ximin mengangguk setuju. Adapun Li Xiyin, dia tidak memiliki pendapat. Dalam hatinya, selama dia bisa bersama Tanyun, dia akan sangat senang. Adapun berburu harta karun, dia tidak peduli sama sekali. Setelah itu, Tanyun menyingkirkan pagoda Ling Xiao, membawa mereka bertiga ke udara. Setelah beberapa saat, mereka digantung di atas tebing. Penatua Xiao, di mana benih apinya? Tanyun berkata kepada Xiao Longse di pagoda Ling Xiao. Xiao Longse bertanya melalui transmisi suara, Tuan kecil, seberapa tinggi api yang kamu butuhkan? Tanyun berkata, api Hongmengku telah mencapai puncak tingkat 25, dan aku dapat membakar artefak tinggi tingkat 8 menjadi ketiadaan. Api Es Hongmeng telah mencapai tahap awal dari urutan 26 dan memiliki kekuatan untuk mencarikan senjata artefak rendah tingkat 9. Oleh karena itu, api di bawah peringkat ke-9 tidak berguna bagiku. Tentu saja, semakin tinggi peringkat api semakin baik. Mendengar itu, Xiao Longse merenung sejenak dan kemudian mentransmisikan suaranya. Tuan kecil, 300.000 tahun yang lalu, bawahan ini melihat 5 benih api atribut api tingkat 10 dan 4 benih api beratribut es tingkat 11 dari 5 tempat. Tanyun mengurutkan kening, sedikit kecewa. Penatua Xiao, api semacam itu hanya bisa membuat api Hongmeng memasuki tahap awal peringkat ke-26 dan membiarkan api Es Hongmeng meningkat ke tahap kecil peringkat ke-26. Apakah ada api ilahi dengan peringkat yang lebih tinggi? Ekspresi Xiao Longse menjadi serius dan dia berkata, api tingkat 12, bawahan tidak tahu di mana itu. Tetapi bawahan tahu bahwa ada ngarai yang disebut Dewa Kematian. Dan ada 3 jenis api Tianzun dengan atribut es. Ada juga benih api beratribut api rendah. Mendengar ini, tubuh Tanyun gemetar dan suasana hatinya melonjak. Baiklah, baiklah, pergi saja ke ngarai Dewa Kematian. Tanyun sangat bersemangat. Kita harus tahu bahwa ada 3 jenis benih api Tianzun dengan atribut es, dan 1 jenis benih api rendah dengan atribut api di ngarai kematian. Jika 4 jenis api ditelan, Tanyun yakin bahwa ranah api Hongmeng dan api Es Hongmeng pasti akan meningkat setidaknya 1 ranah. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Oke guys, kita tunggu aja di next episode ya. Di ngarai Dewa Kematian itu ada apa? Pastinya pasti ya ada monster teman-teman. Ya gimana enggak, ada benih api tingkat Tianzun dan tingkat rendah ya. Ditunggu aja. Jangan lupa like-nya teman-teman, like-nya ya. Aduh, sebenarnya tadi malam tuh Mimin pengen upload ini. Episode ini tuh bakal diupload malam kan. Mimin ketiduran guys. Mungkin kalau nggak sore Mimin upload lagi ya. Semoga nggak ketiduran atau kecapean. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.